Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini mendapatkan sedikit kepercayaan ya untuk menyampaikan sedikit mengenai kesehatan. Kebetulan sesuai dengan spesialisasi yang saya miliki akan menjelaskan sedikit mengenai kesehatan otak dan pikiran. Bagaimana kita akan menjaga akal yang jernih, hati yang tenang, dan kebiasaan sehari-hari sekaligus dengan jiwa kita. Tema utamanya lebih banyak di tidur, makan, gerak, ibadah, relasi, dan kendali stres. Jadi memang sedikit banyak ke kesehatan. Pertanyaan yang sering datang ke kita semua adalah mengapa otak ini perlu kita jaga? Karena selama ini otak jelas mengatur ingatan kita, emosi, perhatian, ucapan, gerakan, dan cara kita mengambil keputusan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin ingin mengetahui di mana pusat emosi kita, itu di dahi bagian depan. Dalam kedokteran kita menyebut sebagai lobus frontalis, ya, depan sini. Jadi banyak sekali pasien-pasien kami yang mengalami gangguan emosi bila area depannya pernah terbentur atau pernah sakit, istilahnya stroke atau yang lain. Dan itu sering sekali akan berpengaruh selanjutnya untuk hubungan sosial kita maupun yang lain-lain. Pusat berpikir, pusat pengelola emosi, serta penjaga kualitas hidup, semuanya berada di dahi bagian depan. Kita sebutnya frontal lobe atau lobus frontalis. Di sana ada area-area khusus yang sangat penting sekali sehingga harus dijaga. Dulu waktu saya masih kecil banyak sekali ya orang tua mengatakan, oh, kepalanya jangan dipukul, nanti gampang emosi dan gampang lupa. Memang itu benar, karena otak kita diciptakan tidak dapat disembuhkan. Sekali otak kita mengalami kerusakan, itu permanen sifatnya. Permanen, karena memang istilahnya irreversible. Setiap hari kita selalu bekerja, capek, dan banyak hal yang harus kita lakukan, dan kita harus mengenal apa itu tanda pikiran mulai kelelahan. Kita harus mengetahui bagaimana kita memperbaiki ritme hidup kita sebelum muncul gangguan yang lebih berat yang lainnya. Mungkin ini sedikit bisa kita lihat bila yang pertama mungkin sudah mulai sulit fokus, sering lupa, kemudian pekerjaan yang sangat sederhana terasa berat. Itu gejala paling awal. Kemudian mudah cemas, gelisah, dan sulit merasa tenang, itu termasuk. Tidurnya tidak nyenyak, bangun tidak segar, atau sering mengantuk di siang hari, itu juga mulai tanda kelelahan kita semua. Terlalu lama menatap gawai. Gawai itu istilahnya gadget ya, gadget atau yang muda-muda sekarang bilangnya HP, handphone. Tetapi sekarang bukan hanya handphone, ternyata yang lebih muda itu punya yang lebih canggih lagi. Ada yang namanya tab, ada yang namanya smart gadget, itu juga lebih lain daripada handphone. Dan itu semua ternyata akan menyebabkan kepala terasa penuh, karena sekali kita membuka sebuah gadget, ada istilahnya yang kita sebut dengan dopamin, merasa ini ya, kecanduan dopamin istilahnya. Jadi otak kita ini bisa mengeluarkan zat yang bernama dopamin, dan bila itu terlalu distimulasi maka kita akan sulit berhenti untuk scrolling. Dopamin itu adalah sebuah zat yang membuat kita bahagia, katanya begitu kalau dalam dunia kedokteran. Dan itu bila terus menerus distimulasi, kita akan
mengalami istilahnya kelelahan. Kemudian mulai menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar juga bisa muncul. Semangat ibadah, belajar maupun yang lain-lain juga bisa terjadi penurunan tanpa sebab. Nah, bagaimana menangani itu semua? Ada 6 pilar. Yang pertama memang tidur cukup. Dok, berapa jam? Nanti setelah ini ada. Kemudian makan bergizi. Makan bergizi itu jelas, berbanyak sayur, buah, dan yang lain-lain, air putih. Kita selama ini mengatakan ada ini istilahnya, saya mau nyebut merek nih, fokus berkurang bila kurang minum air putih. Itu memang benar, karena kandungan hampir kurang lebih 35 hingga 40% otak kita itu air. Kalau kita mengalami dehidrasi, maka neurotransmitter di otak itu tidak akan bisa bekerja dengan baik dan tidak mampu melakukan fungsinya dengan semaksimal mungkin. Kemudian aktif bergerak. Banyak saya melihat warga dari Bendul Misi di sini kok setiap pagi sering lari jalan senam maupun yang lain-lain, dan itu penting sekali. Latihan akal itu bisa membaca atau menghafal, atau mungkin lebih banyak melakukan hal-hal yang lain seperti kelenturan pikiran, melakukan sebuah teka-teki silang ya. Kalau dulu, sekarang kalau zaman lama dulu 1980 itu terkenal di koran biasanya teka-teki silang, sekarang bisa melalui suatu digital yang lebih cepat. Jaga relasi, harus tetap bersilaturahmi, berbagi dan hadir dalam jamaah untuk menguatkan kesehatan yang mental. Tenangkan hati dengan berzikir, sholat, doa maupun syukur, membantu menurunkan beban pikiran. Nah, ini timing yang penting, karena kebiasaan harian yang sangat membantu. Bukan perubahan yang maksudnya bukan perubahan secara cepat, tetapi konsisten dan sedikit demi sedikit. Tidur teratur adalah prioritas utama, itu sekitar 7 hingga 8 jam sehari. Ini yang mungkin kalau saya sendiri tidak mampu ya. Saya rata-rata sehari mungkin 4-5 jam. Enggak sampai. Itu juga mengganggu ternyata ya, membuat lelah saya sendiri dan kita semua. Jadi yang terbaik adalah 7 hingga 8 jam. Tidak harus malam 7-8, enggak. Kita bisa membagi di siang harinya atau di pagi harinya. Jadi istilahnya dibagi. Kemudian 30 menit bergerak. Dulu waktu masih muda ya, melakukan lari futsal saya bisa 2-3 jam, 4 jam bisa. Sekarang saya mau sakit. Lari 30 menit sudah berbeda fisik ini. Jadi 30 menit adalah hal yang terbaik bagi dari segi kesehatan. Ternyata usia 40 tahun ke atas itu adalah 30 menit minimal bergerak. Boleh berjalan, boleh berlari atau berkebun, bersepeda juga boleh. Kemudian 2 kali jeda digital. Nah, bila memang kita harus bekerja di depan laptop misalnya, tidak semua dari kita harus melepas laptop ya, karena beberapa pekerjaan utama dari teman-teman kita maupun jamaah sekalian adalah memakai laptop. Maka usahakan 2 hingga 3 kali jeda, istilahnya istirahat. Semisal jam kerja adalah 6 jam, dari pukul 8 pagi hingga kurang lebih pukul 3 sore atau 4 sore begitu, harus ada 2 kali jeda. Oleh karena itu ada sholat duhur dan sholat asar. Kalau di kantor saya, kebetulan direktur saya sekarang ini ya, menetapkan jam istirahat jam 15 menit sebelum azan itu. Kebetulan rumah sakit saya sebelahnya ada Masjid Ulul Asmi, besar juga. Itu Pak Direktur sudah minta istirahat. Dan mulai kepemimpinan beliau juga azan itu sudah dikumandangkan di rumah sakit saya. Jadi azannya sudah dikumandangkan, kami semua 15 menit sebelum itu sudah beristirahat, dan kami semua beramai-ramai ke Masjid Ulul Asmi di sebelah sana. Masuk dalam 2 hingga 3 kali
jeda digital. Kebetulan sekarang kami juga dalam bekerja sudah menggunakan digitalisasi komputer semua di rumah sakit itu, sehingga 2 kali jeda ini terpenuhi. Kemudian satu waktu hening mungkin dari para jemaah bisa melakukan tilawah khusus, tafakur, atau bisa melakukan evaluasi diri. Ibadah memang sebagai penyejuk pikiran dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan sesuai dengan Ar-Rod 28 gitu, saya hanya mengutip. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tentram. Dan pesan ini sangat relevan dengan ilmu kesehatan saat ini, baik secara mental, membuat hati ini menjadi lebih tenang dan membuat pikiran lebih jernih, respon terhadap masalah lebih terukur, dan hidup ini menjadi terasa lebih ringan dengan melakukan sholat yang sangat khusyuk, zikir dan doa, serta tilawah dan tafakur. Lalu kapan kita harus mencari pertolongan? Ada suatu masa nanti kita akan mencapai batas maksimal. Intinya bila konsultasi segera bila sudah muncul suatu perasaan sedih, cemas, atau mudah labil emosi, bila ada gangguan fungsi harian dan selama berminggu-minggu, sulit tidur berat, nafsu makan menurun, dan tubuh terasa lelah, ada pikiran menyakiti diri sendiri dan putus asa, merasa hidup tidak berarti, dan bila ada keluarga yang bisa melihat perubahan, sudah waktunya melakukan konsultasi. Bentuk potongannya macam-macam. Bisa bercerita kepada pasangan, keluarga, maupun ustadz yang ada di sini yang dekat dengan para ustadz, monggo, dan sahabat yang penuh amanah. Yang lain lagi konsultasi kepada para ahli, bisa ke dokter, psikolog, ataupun psikiater, kemudian memeriksa fisik kita dan bangun dengan rutinitas yang sederhana. Pesan penutup dari saya adalah otak yang sehat dibangun oleh tubuh yang dijaga, hati yang ditenangkan, dan kebiasaan baik yang diulang setiap hari. Jaga tubuh, jaga pikiran, jaga hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akal, hati, dan langkah kita. Saya rasa sudah habis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. bahwa untuk menjaga saraf-saraf otak itu dalam waktu sisiran. Jadi pada waktu sisiran Ya, saya pernah mendengarkan itu mengenai sisir menyebabkan rangsangan kepada saraf. Kita saat SMA dulu nggih Pak, diajari listrik statis nggih. Listrik statis niku muncul akibat gesekan-gesekan dari benda-benda khusus, misalnya kain maupun sisir. Bila kita melakukan gerakan berulang-ulang, itu muncul istilahnya listrik statis. Dan itu dalam segi kesehatan memang benar. Beberapa terapi yang diberikan untuk otak kita agar stimulus dari pikiran lebih muncul dan lebih banyak, itu memberikan listrik-listrik yang lewat. Kalau dari segi terapi, beberapa dari dokter saraf kami melakukan terapi dengan diagnostik EEG, elektroencephalogram, yang dinilai adalah listrik di otak kita. Jadi teori sisir yang benar atau sisir yang sesuai dengan kaidah supaya tampak rapi ya, itu bagi saya masuk akal, Pak. Karena listrik statisnya muncul akibat gesekan sisir terhadap rambut. Kalau
Kadang-kadang di pagi hari dingin di gunung, bangun tidur bila kita kasih semacam plastik gitu ya, kan naik semua. Itu listrik statis. Sama halnya dengan melakukan sisir. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, oke, monggo. Oh, ini siap. Oke, monggo. Saya bertanya, apakah seseorang yang mengalami stres kebanyakan itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen atau sebagian atau tidak? Stres yang berkepanjangan terus menerus yang terus tidak dilakukan untuk konsultasi medis. Dan kapan seseorang itu pergi ke dokter spesialis saraf atau pergi ke psikiater atau ahli psikolog, itu perbedaannya kapan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah stres berlebihan ini sangat berbahaya? Kira seperti itu, nih. Sangat berbahaya. Dan ini fenomena ini sudah terjadi di generasi-generasi muda. Mungkin bukan generasi kita nih. Saya 1980, saya kelahiran 1980, masih mendapatkan pendidikan awal itu dulu masih ingat ya, baris berbaris, PMP, PPKN, itu ternyata sangat merubah sifat kita yang berbeda dengan mungkin anak-anak kita zaman sekarang. Hormon stres di otak itu ada, kita menyebutnya sebagai kortisol. Pada beberapa kasus tumor otak misalnya, kortisol itu tinggi sekali dan itu menyebabkan perubahan perilaku, lebih mudah cemas. Kalau bukan karena tumor otak, lebih banyak karena beban pikiran, itu juga menstimulasi kortisol atau hormon stres. Nilai maksimalnya pun ada, jumlahnya 500. Kalau sudah lebih dari itu, ada terapi secara obatnya. Bila karena tumor, obatnya khusus. Saya sebut aja nih sekalian bromokriptin misalnya. Tapi kalau karena beban pikiran, maka itu saatnya kita menuju ke dokter psikiater. Jadi bedanya dua itu. Kalau karena tumor berarti karena suatu benda organik, itu ke dokter saraf. Dan nanti dia akan dilihat, kalau perlu operasi baru ke saya misalnya gitu. Tapi kalau karena pikiran berarti itu harus ke psikiater. Yang menjadi miris adalah generasi saat ini. Secara perbedaan pendidikan sudah berubah. Murid saya cukup banyak, kurang lebih 50 calon spesialis. Kemudian kalau yang S1 sekitar 400, satu angkatan itu. Dan polanya mereka dalam berinteraksi mau dalam pendidikan maupun sosial sudah sangat berubah jauh. Tidak bisa kita marahi, mboten saged kita marahi. Dulu kalau kita nggih 1970, 1980, 60 dimarahi nggih mantuk nurut berubah apa kata guru nggih. Sekarang mboten. Kalau sudah diingatkan walaupun berubah dengan peringatan yang sangat rendah, sudah merasa stres. Stresnya hebat. Bahkan hingga mengunci diri di kamar. Saya sebagai seorang guru dan dosen pun pengalaman saya harus datang ke kos-kosannya untuk mengetuk pintu baru mau keluar. Seperti itu. Ada hingga yang percobaan bunuh diri juga ada. Tapi itu tertutup di internal kami. Cuman kami semua mulai berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa stresnya mudah sekali lebih tidak stabil daripada kita dulu. Ya mungkin karena kita sendiri sebagai orang tua pendidikannya memudahkan, atau kita kurang keras juga, saya kurang tahu, atau mungkin karena lingkungan yang sudah berubah. Semua bisa dilihat melalui gadget. Kita dulu mendapatkan berita
kalau nggak koran ya TVRI kan gitu ya. Kalau TVRI ingat saya dulu pagi Klompen Capir, bener nggak, masih ingat nggih? Klompen Capir, kemudian film Unyil nggih, kemudian film keluarga yang sangat bagus dulu itu Acing, Aku Cinta Indonesia. Sekarang mboten, sinetron luar biasa seperti itu. Kemudian hal-hal iya, kemudian gosip seperti itu ternyata benar-benar merubah mindset. Stresornya sangat mudah berubah dan itu menjadi beban kita. Saya sendiri sebagai dosen di level kesehatan itu menjadi beban kami semua, bagaimana mendidik, merubah mindset seorang pelajar menjadi lebih kuat. Jadi nanti suatu saat ya Bapak-bapak mohon sabar bila nanti bertemu dengan dokter yang mungkin berbeda dengan kami semua, berbeda dengan kita semua, karena nanti mungkin di zaman 10 atau 15 tahun lagi mungkin dokter sudah berubah menjadi dokter yang bukan seperti dulu, mungkin lebih open minded, dan itu tidak bisa kita mungkiri. Dan insya Allah semua sudah dipikirkan oleh guru-guru kita semua bagaimana merubah generasi muda kita ini. Saya rasa itu Bapak mengenai stres. Biasanya kalau kasus dokter menangani pasien penyakit saraf itu, keluhan masalahnya apa paling umum biasanya? Ya, mungkin masuk sedikit ke kedokteran ya. Jadi tekanan intrakranial lah, tekanan dalam otak itu aja. Gejala pertama nyeri kepala, mual muntah, kurang fokus, dan kejang. Tapi jangan, dok saya kok sekarang kurang fokus. Enggak, bukan gitu. Kurang fokus kan tadi banyak kan istilahnya ya. Bisa karena memang capek. Nanti wah kata dokter tadi kalau kurang fokus nanti ada tumornya ya. Enggak, dan itu berkelanjutan. Kita sudah minum paracetamol misalnya, obat pusing, ternyata masih sakit kepalanya, 1 tablet masih sakit, 2 tablet masih sakit, 3 tablet masih sakit, itu baru kita berpikir ada sesuatu di otak. Tapi kalau hanya dibuat tidur kemudian enak, dibuat apa tadi istilahnya menyendiri, kemudian berdoa di masjid itu lebih enak, itu berarti memang karena stres aja. Insya Allah bisa hilang dengan sendirinya. Gitu Bapak. Ada dua. Satu itu tadi untuk salah satu hidup sehatnya tadi normal itu adalah tidur 7 sampai 8 jam. Nah, kalau di kenyataan ini yang saya mungkin sebagai orang khususnya saya muslim, kita tidur kan jam 10 malam. Kalau jam 9 masih terlalu sore, jam 9 masih ada tamu. Jam 10 sampai nanti saya harus itu kan cuma 5 sampai 5,5 jam. Dan sisanya itu kapan? Ya. Karena saya ada 1,5 paling dari. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sering terapi bukan. Dan kalau sering saya juga ada yang bukan, itu bagaimana untuk Baik, terima kasih. Ini memang beberapa ada strategi-strategi khusus untuk mengatur pola tidur. Kita 8 jam sangat sulit menempuh biasanya. 7 mungkin masih bisa. 7 jam mungkin masih bisa. Yang Bapak yang harus mengetahui adalah 7 sampai 8 jam itu berdasarkan atas evidence based medicine atau pengalaman-pengalaman di dunia ini yang dikumpulkan menjadi satu, jadi sebuah jurnal. Dan jurnal tersebut akan di-upload di website. Jadi itu pengalaman seluruh manusia di dunia ini, dan memang 7 dan 8 jam. Contoh semisal tidur jam 10 kemudian bangun jam 4 misalnya, itu hanya sekitar 5,5 jam ya. Bisa diselesaikan setelah
pagi hari sholat subuh misalnya. Bagi yang tidak bekerja aktif, biasanya jam 7, jam 8, jam 9 bisa mencicil istirahatnya di pagi hari. Ada yang terkadang setelah sholat duhur mengambil 1-2 jam ada. Kalau sudah lelah sekali ya seperti saya begini, kemarin jam 4 pagi harus ke rumah sakit karena operasi cepat, misalnya ada emergensi gitu. Nanti setelah sholat duhur gitu di kantor, ya mau tidak mau tiba-tiba mata ini terlelap sendiri. Terlelap. Ya karena terlelap ya lanjut. Paling nanti diingatkan Pak Direktur, sehat Pak Direktur. Jadi jadi tubuh kita itu akan alami sendiri mencari waktu-waktu tertentu dalam beristirahat. Mungkin biasanya beberapa kali sore hari juga bisa. Jadi hal-hal wajar 7 jam itu akan bermunculan sesuai dengan yang dialami oleh kita semua sesuai jurnal tersebut. Akan ada masa-masa mencuri stat istilahnya ini, mencuri stat. Mungkin Sabtu Minggu di saat tidak ada kerjaan semua, bisa juga di pagi hari tiba-tiba tidur 3 jam itu bisa. Di pagi hari lagi nonton film, mungkin lagi menonton berita atau film di pagi hari, di hari Minggu jam 8 pagi 9 tiba-tiba tertidur. Atau sudah azan zuhur gitu. Jadi hal itu wajar, akan muncul dengan sendirinya, mencuri stat istilahnya tubuh kita. Karena sudah sesuai dengan bukti fakta, tubuh kita nggak akan mampu 24 jam itu nggak akan mampu. Apakah pernah mengalami dok tidak tidur 24 jam? Pernah dulu 24 jam itu bertugas di Sutomong ya, itu memang tugas berat waktu itu, tragedi kecelakaan massal. Itu efeknya luar biasa Pak, bisa vertigo atau pusing hebat hari ketiganya itu, dan harus cuti full 1 hari, dan tidurnya itu wah gila-gilaan dari pagi hingga ya bangun gitu enggak bisa, dan badan ini capek sekali. Itu bahaya karena nanti hormon saya akan meningkat. Bekam ya. Bekam itu masuk dalam, kalau dalam kedokteran atau dalam ilmu kesehatan atau oleh Menteri Kesehatan dimasukkan dalam batra. Batra itu adalah pengobatan tradisional dan itu sudah dilegalkan oleh Menteri Kesehatan. Bekam itu salah satunya menarik darah. Jadi kita melakukan vakum, bisa pakai semacam kop atau memakai sebuah benda vakum, intinya menarik semua darah ke arah sana. Kita nanti warnanya merah, bener nggih? Warnanya merah, kemudian ada yang ditusuk supaya darahnya keluar, ada yang boten. Jadi bekam ini teorinya menyebabkan pembuluh darah melebar. Dalam kedokteran vasodilatasi. Vasodilatasi itu berarti diameter pembuluh darah menjadi melebar, dan dinding pembuluh darah niku enten 3, dan itu dengan bekam semuanya terbuka sehingga darahnya keluar. Darah yang keluar itu darah bukan arteri aja tapi vena. Vena itu darah balik yang sudah melewati organ tubuh. Istilahnya kalau dalam suatu pabrik atau organ tubuh itu berarti darah vena ini limbahnya. Limbah. Pabrik kan pasti mengeluarkan limbah toh. Sama, darah vena ini kalau sudah lewat misalnya organ liver, itu ada metabolisme keluar sebagai suatu zat produk, atau kalau saya bilang gampangnya limbah. Itu yang dikeluarkan oleh teman-teman bekam atau batra itu. Jadi ditarik jadi merah, kemudian ada yang ditusuk, terus keluar darahnya, itu darah vena. Diharapkannya bahwa darah kotornya yang dikeluarkan. Kalau harus berhubungan dengan ilmu kedokteran barat itu mboten istilahnya ndak bisa klop nggih. Akan tetapi pada beberapa ilmu kedokteran batra itu sangat berguna. Seperti halnya transfusi darah itu juga kan mengeluarkan banyak. Beberapa pelanggan kami
itu sudah semacam kecanduan transfusi. Maksudnya kalau dia tidak transfusi, tidak seger badannya. Transfusi atau mengeluarkan darah model Beckham tersebut, kalau darah kita berkurang, maka selanjutnya sumsum tulang akan melakukan terstimulasi untuk mengeluarkan darah baru. Itu yang menyebabkan kita semua seger. Jadi kalau ada pelanggan PMI kami itu sudah terbiasa transfusi, itu pasti rutin. Bahkan ngejar plakatnya itu ya. Plakat apa? Plakat pemerintah kalau sudah 100 dapat piagam dan pin, bener nggih? Nah, seperti gitu Bapak. Jadi sama. Jadi kalau saya lihat antara Beckham dan model transfusi intinya menstimulasi kehilangan darah, sumsum tulang akan memproduksi sel-sel darah baru dan itu memang lebih segar karena selnya adalah sel-sel muda dan itu lebih segar biasanya. Kurang lebih Beckham seperti itu. Apakah bermanfaat? Bila itu membuat kita enak, sangat bermanfaat dan tidak ada salahnya. Malam yang sampaikan di kepala. Di kepala sama. Ini pembuluh darah di kulit kepala itu lebih banyak. Kita dalam segi bedah saya, arteri di vena dan arteri pembuluh darah itu seperti anyaman jaring jala ikan. Jadi kalau luka hanya 0,5 cm di sini, itu pasti hancurnya luar biasa. Beda dengan di kulit. Kalau di kulit 1-2 cm belum tentu hancur kecuali kena arteri ini. Tapi kan buatan enten. Tapi kalau di kulit kepala 0,5 cm aja sudah bisa-bisa datang UGD sambil begini. Darah itu sudah sekepok. Nah, kalau kita coba melakukan vasodilatasi di area kepala, kemudian ditusuk itu ya, ada di YouTube, terus ditusuk, itu ya memang fungsinya mengeluarkan darah-darah vena, harapannya stimulasi sel darah baru. Itu yang bisa saya anggap sebagai logis nih. Yang lain-lain saya tidak selalu dalam. Ya kan seperti itu Pak. Gitu. Cukup nggih untuk hari ini. Oh, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, saya pernah sedikit membaca kalau terjadinya penyakit sindrom itu karena adanya penyebabkan dan pecah pembuluh darah di otak, sehingga mengakibatkan otak menjadi mati, sel-selnya menjadi mati, sehingga mengakibatkan kelumpuhan biasanya. Yang saya tanyakan, kenapa kelumpuhan ini sulit untuk diobati menjadi normal kembali, khususnya bagi orang-orang yang sudah tua, bahkan bisa lumpuh sampai meninggal. Sekian dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena tertinggi di dunia. Pemerintah menggalakkan KJSU, jantung, saraf dan urologi ya, kalau nggak salah ya. Jadi saraf itu menjadi program utama pemerintah karena secara data penyakit saraf atau penyakit otak itu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Di luar negeri mboten. Kok bisa dong? Karena pola hidup. Stroke ada dua, satu perdarahan dan penyumbatan. Ya, itu benar. Kalau perdarahan itu akibat hipertensi, tensi tekanan yang sangat tinggi sekali. Akibat apa? Akibat stres. Stres itu akan menyebabkan tensi meningkat. Itu pasti. Saya pernah mencoba sendiri dan apakah itu benar-benar? Saya mencoba memasang tensimeter ya saat saya operasi. Saya operasi kan rata-rata 6-8 jam bahkan lebih ya.
Di teori dikatakan bila 4 jam kita melakukan stres pada tubuh kita berlebihan, maka salah satunya adalah nadi meningkat, tensi meningkat sedikit, dan itu terbukti. Di jam kelima tensi saya naik 140-an karena saya masih muda ya, saya mungkin masih umur 40-an waktu itu, tapi nadi saya jadi 160 kali per menit. Fakta itu, saya masih di RSI Jemur waktu itu. Itu berbahaya. Bila masih usia muda, pembuluh darah kita masih istilahnya masih lentur. 40 tahun ke bawah, pembuluh darah manusia itu masih lentur. Tetapi 40 tahun ke atas mengalami penurunan fungsi. Pembuluh darah kita itu tidak akan selentur usia kita waktu masih muda, dan itu fakta. Dia akan mudah pecah, dan akan mudah buntu. Jadi kalau sudah di usia 40 tahun ke atas, itu mohon maaf agak kasar ya, mungkin seperti pipa PVC ya, pipa ledeng niku nggih. Kalau sudah berkarat kira-kira gampang buntu mboten? Gampang. Dan sama usia 40 tahun ke atas, apakah pembuluh darah kita gampang? Dalam darah itu berjalan lemak dan kolesterol. Walaupun kita duduk, saya enggak makan gaji, nasi itu bisa menyebabkan numpuk zat-zat di pembuluh darah, dan itu sulit kita hindari. Bila sudah terjadi pecah pembuluh darah maupun buntu pembuluh darah, maka suplai oksigen ke sel otak itu hilang. Yang harus Bapak-Bapak ketahui bahwa darah kita itu mengandung sel darah merah, dan sel darah merah itu selalu mengikat oksigen. Kuncinya di situ. Sel darah merah itu mengikat oksigen. Sekali kita tidak ada suplai ke otak kita, maka sel otak tersebut langsung mati. Otak kita ini dependent oksigen hampir 100%. Dependent itu butuh oksigen 100%. Tidak boleh tidak, Dok, saya bisa tahan nafas 5-10 menit karena masih ada cadangan di bagian tubuh kita yang lain. Jadi kalau kita nahan nafas 5-10 menit, di organ yang tidak terlalu membutuhkan itu langsung otomatis menyuplai yang di sana, oksigen dan gula. Kalau gula masih bisa turun sedikit sampai di bawah 60, baru kita semaput biasanya. Tapi kalau oksigen buatan sakit, sekali kita kehilangan oksigen, kemudian cadangan di yang lain tidak habis juga, langsung bless. Kenapa bisa rusak? Karena memang sel otak kita niki diciptakan tidak bisa sembuh, selnya rusak permanen. Ada obatnya, Dok, kalau sel otak kita rusak permanen, apakah ada obatnya? Nah ini kalau ilmu kedokteran barat kan, ya mohon maaf nggih, manusia-manusia yang mungkin takut mati atau gimana nggih, berusaha hidup abadi dan segalanya, muncul terapi stem cell. Pernah dengar stem cell nggih? Yang sekarang digadang-gadang pemerintah, stem cell itu berdasarkan atas ingin hidup abadi. Bagi yang pernah lihat film-film Wolverine sobek sembuh sendiri, seret gitu. Itu yang diinginkan oleh ilmu-ilmu kedokteran barat. Tidak mau mati, ilmunya stem cell, dan itu biayanya sudah sangat mahal hingga sekarang. Cuman efeknya luar biasa. Semua merasa dengan stem cell, oh ya, yang di pusat ya, khususnya pusat Jakarta kan sudah maju sekali. Oh iya, stem cell penting, dengan stem cell liver saya membaik, kemudian lens saya bagus, pankreas saya, insulinnya langsung bekerja baik, diabetes saya turun menurut
mereka. Tapi stem cell ini ternyata diciptakan lain. Kalau dia tidak cocok, jadi kanker ganas. Jadi sifatnya dua. Kalau tepat, dia menyembuhkan. Kalau tidak tepat, jadi sel kanker ganas. Jadi kalau tepat mungkin umurnya panjang sedikit, kalau nggak tepat langsung kanker ganas niku usia survival rate-nya cuma 3 bulan Bapak Ibu, paling banter 6 bulan itu, dan sampai sekarang nggak bisa karena memang kita diciptakan mungkin saya nggak tahu untuk kembali ya, memang ya untuk kembali. Dan Anda harus tahu, Bapak-bapak harus tahu juga ada yang namanya apoptosis. Apa mana dok apoptosis? Apoptosis itu kita ini sehat, sel kita normal semua, organ kita bersih, nggak ada diabetes, nggak ada ini, nggak itu, tapi ada apoptosis. Apoptosis itu program otomatis yang menyebabkan sel itu off sendiri. Sel itu mati-mati sendiri tanpa sebab. Itu apoptosis. Jadi mau tidak mau ya tidak bisa Bapak Ibu. Ada waktunya masing-masing. Apoptosis itu jelas dan itu tertulis di dalam textbooks kedokteran. Semuanya tahu itu. Anda kalau tanya semua dokter yang di sini, dokter Arif, dokter siapa, dok kenal apoptosis? Tahu Mas. Kenapa? Karena itu otomatis organ manapun di tempat kita itu mau tidak mau mati satu persatu secara apoptosis. Dan itu yang mau dilawan oleh ilmu kedokteran barat dengan stem cell. Masih berkembang, masih di area abu-abu dan belum jelas. Bagi saya yang juga berusaha penelitian di sana kemarin, S3 saya pun ternyata berbahaya. Kalau tepat atau sesuai, paling memperpanjang usia sedikit, setahun atau bulan. Tapi kalau salah, sel itu berubah jadi ganas, tinggal tunggu waktu dalam beberapa bulan selesai koid sudah. Itu kira-kira. Gitu Pak nggih. Jadi sel saraf kita memang bila sudah rusak mboten saged diperbaiki. Yang bisa yang kita lakukan adalah, bagi saya ya selama ini, bukan operasi yang utama, bukan obat yang utama. Saya lihat langsung selama berapa tahun ya, jadi saya spesialis ya, selama kurang lebih 14 tahun jadi spesialis, kemudian 2 tahun dokter umum, 16 tahun jadi dokter nggih. Itu saya lihat yang sangat cocok untuk pasien-pasien pasca stroke atau setelah stroke itu adalah dukungan keluarga. Kalau tidak ada keluarga yang dukung, paling 1 bulan di rumah itu lewat. Tapi kok dukungan keluarganya luar biasa, bertahun-tahun kontrol ke saya. Datang keluarganya selalu ceria, ngomong, iya dok kemarin makannya saya tambah ini, iya dok ini. Tapi kalau keluarganya itu cuek, ini itu, tidak lama, paling kontrol 2-3 kali, sebulan hilang, sudah nggak kontrol lagi. Saya tanya, ketemu gitu, loh mana Pak ini? Jawabannya, maaf dok, gini. Jadi obat ilmu kedokteran barat itu hanya membantu sesaat saja. Yang terakhir ya saya rasa keluarga dan agama ya, kalau menurut saya itu pribadi. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, sudah pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.